definisi deteksi dini ya bertujuan menemukan benjolan yang belum ada gejalanya, Bu. Ya, belum ada gejalanya, ibu nggak ngeraba. Nah itu dia, Bu, deteksi dini namanya. Kemudian bermacam-macam metode screening kanker payudara. Kalau kita ngomongin screening, yang paling banyak adalah yang paling baik adalah di dunia ini adalah dengan mamografi. USG bisa nggak? USG kalau untuk yang belum menjadi benjolan berupa hanya titik klaster aja nggak bisa, Bu. Nah makanya screeningnya adalah mamografi. Dok, mamografi sakit loh, Dok. Saya belum pernah dicoba, Bu. Jadi saya nggak tahu, jujur aja. Cuman waktunya yang penting, Bu, gitu. Yang kemudian metodenya, kita di sini punya mamografinya nggak sakit dan punya metodenya lebih oke. Ya, ya Dok ya. Kemudian kalau MRI boleh nggak? Boleh. MRI boleh untuk screening. Nah, syarat deteksi dini, Bu, pertama adalah sederhana, mudah dan dilakukan, tidak menyakitkan, murah. Biaya dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh itu sama dan sensitivitasnya itu tinggi. Sensitivitas itu adalah maksudnya pemeriksaan yang dikerjakan itu menghasilkan bahwa pemeriksaan itu atau alat itu mendeteksi adanya kelainan, Bu. Gitu. Kalau mamografi sensitivitasnya tinggi nggak? Lumayan, cukup tinggi untuk mamografi. MRI lebih tinggi, cuman kan tadi nggak lazim. Apalagi komponen deteksi dini kanker payudara ada dokter, ada perawat, ada masyarakat sendiri gitu sebagai pasiennya gitu ya. Nah tentang mamografi, bagaimana mamografi? Kalau mamografi dikatakan bahwa kalau American Cancer Society itu memberikan rekomendasi itu usia umur 40 tahun, Bu. Boleh nggak di bawah 40 tahun? Boleh, asal ada indikasinya, Bu. Jadi nggak semena-mena langsung umur 20 di mamografi. Gila itu namanya tuh. Kenapa? Karena umur segitu masih padat jaringan payudaranya. Begitu dilakukan mamografi, dikatakan adalah si dokter yang mengatakan ada curiga nih benjolan nih atau curiga ke arah kanker, dioperasi sama dokternya, nggak ada apa-apa, namanya false positif. Nah makanya tidak disarankan untuk yang usia muda. Lanjut, nah ini American Cancer Society untuk pasien-pasien kapan sih dilakukannya? Dia di atas umur 35, 40. Berapa lama, Dok? Boleh nggak diulang 6 bulan? Ya nggak boleh, Bu, gitu loh. Kalau ibu punya resiko tinggi itu setahun sekali, Bu. Kalau enggak 2 tahun sekali. Ya, resiko tinggi itu banyak, Bu. Faktor keturunan ibu pernah kanker payudara sebelumnya, atau ibunya kena, tantenya kena, kanker yang lain, ibu punya resiko tinggi. Atau ibu punya tadi tuh atipia tadi, Bu. Yang atipia yang tadi yang bulat-bulat itu loh, Bu. Nah, itu punya resiko, Bu. Ya. Atau ibu merokok, pola hidup ibu jelek. Pulang malam, pulang pagi, merokok, alkohol. Ya, itu harus cek dengan baik. Nah, sadari, Bu, periksa payudara sendiri. Jadi satu triknya, kunci kamar, periksa sendiri, kalau bisa lagi mandi dalam kondisi pancuran biar lebih licin, Bu. Ya, kapan dilakukannya? Kalau ibu menstruasi hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 31. Jam saya tanggal 1 kecepatan. Kalau tanggal 31 ibu menstruasi hari ini, nanti diperiksanya adalah tanggal 7 atau tanggal 9 kemudiannya. Ya, Bu ya. Bukan ibu habis selesai baru periksa, bukan, Bu. Ya mulai dari hari ini. Rata-rata kan sekitar 7 hari wanita menstruasi. Itu yang masih mens. Kalau yang menopause gimana, Bu? Kalau sudah menopause berarti dikerjakannya adalah pada tanggal yang sama bulan berikutnya. Sekarang tanggal 31, nanti ibu tanggal 31 lagi. Kalau Februari, ya nggak usah dipikirin, Bu, dihitung aja. Nah, sadari deteksi kanker payudara sendiri. 3D, Bu. Kalau duit pasti apal dong. Dilihat, diraba sama diterawang. Nggak akan lupa, Bu. Nah, kalau ini ibu 3D juga, dilihat, diraba sama Nah, jangan lupa, Bu ya, dilihat, diraba dan dipencet. Dipencetnya jangan kasar, Bu, nanti saya kasih lihat. Dirabanya dengan apa, Bu? Minimal 3 jari. Jari
apa nih? Telunjuk, jari tengah sama jari manis. Ya. Kalau 4 boleh nggak dokter? Boleh. Kalau 5 ribet. 4 aja Bu maksimal. Ya, gitu. Kalau dokter biasanya periksanya cuma 3 atau 4 Bu. Kalau 5 saya nggak tahu periksa apa. Oke, lanjut. Bagaimana caranya? Stepnya Bu? Saya bilang tadi ada kaca Bu, kunci dulu, takut Bapak masuk. Kemudian lihat di cermin, posisi tegak dilihat Bu, kanan kiri nggak akan sama Bu. Nggak akan sama payudara ibu kanan dan kiri. Mata ibu periksa tidak akan sama secara anatomi. Ya, begitu juga payudara. Yang satu kecil nih, enggak Bu, aman aja Bu. Kecuali memang tadi itu ada pudor orang lebih besar gitu ya. Kemudian apa? Ibu coba untuk kontraksikan begini, lihat. Mengkontraksikannya nih untuk melihat apakah ada benjolan. Kemudian nah, lihat ke atas Bu. Apalagi kalau misalkan usianya sudah Bu ya. Sudah berapa ya? Saya nggak tega ngomongnya Bu. Di atas umur 40 lah ya. Kan itu dia membumi Bu. Membumi maksud menghadap bumi Bu. Ya. Jadi ibu angkat ke atas supaya misalkan ada benjolan yang di bawah puting itu dia akan terlihat. Atau ada luka, atau ada bahkan apa tadi? Dimpling. Ya. Kemudian dilihat posisinya. Nah, kalau dipencet Bu, pelan-pelan Bu. Yang dipencet bukan putingnya Bu ya. Yang kan ada puting, yang dipencet yang hitamnya aja Bu. Jangan putingnya Bu, nanti sakit dan lecet, nanti luka lagi Bu ya. Oke, kemudian kalau misalkan posisi tidur bisa nggak? Bisa Bu. Diganjel bantal. Kalau payudaranya yang besar. Besar itu berapa? Di atas cc-nya 300 sampai 400 Bu. Jadi maksudnya adalah pada saat dia diganjel Bu, kalau misalkan dia besar karena lemaknya, dia tidak akan teraba Bu sama ibu. Nah makanya dilakukan dengan bantal. Kalau yang kecil nggak usah dibantal Bu, kecil gini apa lagi? Diraba juga kelihatan teraba gitu ya. Nah yang paling penting nggak boleh dari area payudaranya itu terlewatkan Bu. Mau dari mana? Terserah ibu mau dari mana, mau buku yang mana boleh Bu. Kita lihat Bu, nih mau dari atas ke bawah, bawah ke atas, dari arah jarum jam, mau counterclock, mau dari tengah ke samping, silakan Bu. Yang penting adalah tidak melewati dari batas payudara ini Bu. Ini yang harus diperiksa Bu. Kalau ibu meraba nih ada jeglokan Bu. Ibu pegang Bu. Nih, sternal notch namanya. Ibu pegang lagi di sini ada kayak ulu hati ya. Ibu naik sedikit 1 cm 2 cm. Itu batas kita tarik Bu. Ibu ke bawah, ibu pegang payudara ibu naikkan ke atas kalau sudah usia. Baru ada maksudnya Bu, ibu biar ibu ngelihat. Biar ibu melihat bahwa itu ada garis Bu. Ibu lihat deh, ada garisnya. Kalau batas sampingnya Bu, ini ketiak ibu tarik garis. Nih di sini. Kok hilang ya? Nah, ketiak ibu nih tarik garis dari atas ke bawah Bu, sampai ke tadi, ya. Kemudian batas atasnya Bu, tulang selangka, ibu jangan sampai tulang selangka. Taruh 2 jari aja ke bawah Bu. Nah, itu batas yang harus ibu periksa. Bukan payudaranya aja Bu. Terserah ibu tadi mau dari mana aja. Mau dari samping, mau dari tengah, mau dari atas ke bawah, bawah ke atas, arah jarum jam. Yang pasti nggak boleh terlewatkan satu sisi manapun. Ya. Oke. Lanjut, mengapa perlu deteksi dini? Karena bahwa early detection is the best protection. Dan keuntungan deteksi dini mungkin nggak perlu kemo. Ya, karena 70% itu hormonalnya positif Bu, teorinya Bu. Kalau hormonalnya bagus, ibu datang pada stadium awal, kemungkinan nggak perlu dikemo Bu. Nggak usah dikemo. Nah ini kalau kita lihat Bu, biaya sama survival itu angka harapan hidup Bu ya. Kalau misalkan stadium awal Bu, bagus Bu, 80%, 90%. Tapi begitu di stadium 4 Bu, sedih melihatnya.
teorinya hanya 10-15% untuk hidup 5 tahun. Nah, tingkat kesadarannya Bu, ibu udah dikasih tahu nih, tahu Bu, udah tahu nih Bu nih. Paham nggak? Paham. Tapi mau action apa nggak? Masalahnya itu sekarang di Indonesia, nggak mau action. Ya, pertanyaannya saya mau tanya nih Bu, jujur Bu, siapa yang sering mengerjakan sadari Bu? Ayo Bu, ayo Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak sampai 10% Bu. Itu actionnya Bu yang saya minta Bu. Dan ibu tularkan itu ke siapa Bu? Anak, saudara, tetangga, teman, terserah siapalah Bu. Kalau misalkan ibu punya komunitas Bu. Karena itu menurut saya menjadi pahala buat ibu.